Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT sehingga kita dapat melakukan penyembuhan kesehatan ini. Perkenalkan, saya Husnul Atimah Halim dari mahasiswa Universitas Medan Rizky Makassar, jurusan Administrasi Rumah Sakit. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, di mana pada kesempatan ini kami akan sedikit menyampaikan informasi sekaligus mengajak teman-teman sekalian untuk turut serta meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pergaulan bebas agar terhindar dari hal-hal yang negatif untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Di sini sasaran utama dalam pelaksanaan penyuluhan terkait pergaulan bebas, kami mengajak teman-teman yang masih usia remaja pada hal ini sangat mudah terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Tapi jika ada orang tua dari teman-teman di sini juga bisa ikut dan nantinya bisa mengawasi teman-teman sekalian agar terhindar dari pergaulan bebas. Di sini mungkin teman-teman sekalian sudah tahu ya apa itu pergaulan bebas. Nah, saya jelaskan sedikit ya apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang yang melewati batas norma atau peraturan yang ada. Maksudnya pergaulan bebas itu merupakan hal yang sangat menyimpang sehingga dapat merusak kehidupan teman-teman sekalian jika tidak dihindari. Untuk lebih jelasnya, saya beritahu apa saja itu ciri-ciri dari pergaulan bebas. Yang pertama itu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan pada hal yang bersifat negatif. Contohnya seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kedua, melakukan pemborosan untuk membeli barang-barang yang tidak penting, sehingga barang-barang yang tidak penting, contohnya seperti mengutamakan keinginan daripada kebutuhan Jadi benar-benar kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan malah terabaikan sehingga bisa jadi melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua yaitu mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosi, selalu ingin melawan dan malas. Yang ketiga sebenarnya itu menonton pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Nah, seringnya menonton pornografi, akhirnya timbul rasa ingin tahu berlebih. Akhirnya ingin melakukan seks sebelum pernikahan. Nah, itu sangat dilarang bagi remaja-remaja sekalian. Nah, kan kalian sudah tahu apa saja ciri-cirinya. Nah, sekarang kita beralih kepada dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Nah, yang pertama itu adapun di sini ketergantungan obat seperti yang tadi saya jelaskan. Kalian sudah terjerumus pada pergaulan bebas dalam hal mengkonsumsi obat. Kalian akan terus-menerus akan mencoba obat tersebut dan tidak ada rasa puas. Sehingga kalian akan melakukan kriminalitasnya meningkat. Kalian sudah kecanduan obat. Nah, kan kalian sudah kecanduan obat. Nah, untuk membeli obat itu kan pakai uang, sehingga timbul sifat kriminal seperti mencuri untuk membeli obat itu. Selain itu bisa juga menimbulkan turunnya prestasi karena pikiran kalian sudah tidak mengarah ke sana lagi. Kalian hanya memikirkan obat. Selanjutnya kalian juga akan berdosa karena telah mengkonsumsi obat-obat yang haram. Nah, kemudian selain itu juga dapat menurunkan prestasi, kalian juga berdosa dan hubungan keluarga kalian juga akan renggang karena mungkin orang tua kalian sudah tidak peduli dengan kalian karena sudah tidak ada semangat hidup karena mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Kehidupan keluarga kalian menjadi renggang.
Nah, selanjutnya itu menurunkan semangat. Semangat hidup kalian sudah hilang jika kalian mengkonsumsi obat-obatan. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Itulah tadi penyampaian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Armianti dengan NIM B1B1190141. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih solusi pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama, kita bisa melakukan programming. Nah, programming ini bisa membuat kita tetap berpikir fokus dan logika yang tinggi sehingga kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Yang kedua, kegiatan agama. Kegiatan agama ini bisa membuat kita fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terhindar dari hal-hal buruk seperti halnya pergaulan bebas. Yang ketiga, berpikir maju. Nah, mempunyai pikiran maju tentang bagaimana kita ke depannya agar lebih baik bisa mempengaruhi atau bisa menghindari kita dari pergaulan bebas. Yang keempat, jujur pada diri sendiri. Kita tentunya sudah tahu bagaimana yang baik dan buruk untuk diri kita, sehingga kita dapat memilah dan bisa terhindar dari pergaulan bebas. Yang kelima, kegiatan positif. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga kita dapat terhindar dari pergaulan bebas. Berikutnya yaitu bagaimana sih ciri-ciri remaja yang perlu mewaspadai pergaulan bebas. Yang pertama itu remaja yang sudah balik. Yang kedua, organ reproduksinya sudah matang atau sudah mampu menghasilkan keturunan. Yang ketiga, pria yang mampu menghasilkan sperma. Yang keempat, wanita yang mampu menghasilkan sel telur. Lalu, baik, perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM B1B11936 akan menjelaskan mengapa pergaulan bebas harus dihindari. Nah, tentunya kita harus menghindarinya karena pergaulan bebas banyak yang mengarah pada hal yang buruk, sehingga semakin meningkatnya pergaulan maka semakin banyak hal yang buruk yang terjadi. Yang pertama yaitu di sini pergaulan bebas antara wanita dan pria dapat menyebabkan kehamilan, sehingga organ reproduksi pada remaja puber mulai berfungsi sehingga kehamilan dapat terjadi. Namun, secara fisik dan kejiwaan belum siap untuk memiliki keturunan. Selanjutnya yaitu resiko akibat pergaulan bebas. Di sini ada resiko sosial. Yang pertama, dikucilkan dan mendapat cemoohan dari orang lain. Yang kedua, dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga, rencana masa depan terganggu. Yang keempat, menjadi ibu tunggal atau ayah dari anak yang dikandung pergi. Yang terakhir yaitu cap buruk bagi ibu, ayah maupun anak. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan materi tentang risiko kehamilan pada usia dini. Risiko terbagi atas dua, yaitu risiko fisik dan risiko psikologi. Risiko fisik diantaranya mudah terjadi pendarahan saat kehamilan, mudah terjadi keguguran, kejang pada kehamilan, kelahiran prematur, kesulitan dalam proses melahirkan, bayi lahir dengan berat badan rendah, tidak sehat, dan kurang gizi. Risiko kehamilan usia dini yang kedua yaitu risiko psikologi. Risiko psikologi diantaranya yang pertama, tertekan atau stres. Yang kedua, kekhawatiran yang tinggi karena akan menjadi ayah atau ibu. Yang ketiga, malu dan bersalah. Yang keempat, dimarahi orang tua. Yang kelima, pertengkaran dengan pasangan. Yang keenam, ditinggalkan oleh ayah dari anak yang dikandung. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah kehamilan usia dini? Yang pertama, hindari sentuhan langsung pada bagian yang tidak seharusnya disentuh orang lain tanpa tujuan yang baik. Yang kedua, alat kelamin
paha, pantat, payudara, dan mulut. Yang ketiga, remaja putri harus berani mengatakan tidak kepada laki-laki yang ingin mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Yang keempat, remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Yang kelima, hindari tempat sepi atau gelap ketika lagi berduaan dengan lawan jenis. Berikutnya yaitu salah satu penyakit yang disebabkan oleh pergaulan bebas yaitu HIV/AIDS. HIV merupakan virus atau saja trenik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS merupakan sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuhnya sangat rusak yang diakibatkan oleh HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Tanda-tanda bahwa Anda mengidap HIV/AIDS yaitu berat badan menurun drastis, sering demam, mudah lelah, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Karena pada fase AIDS, sistem kekebalan tubuh sangat lemah. Pada penderita HIV/AIDS akan sangat rentan terkena infeksi dan jenis kanker tertentu. Penyebab dari HIV/AIDS sendiri yaitu sering melakukan hubungan seksual.